Racikan ini sangat luar biasa sekali untuk semua jenis tanaman. Jangankan pohon besar, pohon kecil pun bisa dipaksa untuk berbunga dan berbuah. Mau tahu bagaimana proses peracikannya dan bahan apa saja yang kita gunakan untuk pembuatan pupuk organik cair ini? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di skip biar teman-teman tidak gagal paham. Oke teman-teman, sahabat petani muda Indonesia. Di video kali ini sahabat petani muda Indonesia kembali lagi berbagi untuk cara pembuatan seperti biasa pupuk organik cair. Pupuk organik cair kali ini kita memakai beberapa bahan untuk proses pembuatan atau proses peracikannya dengan menggunakan 3 bahan ya teman-teman. Dengan 3 bahan ini kita sudah bisa menghasilkan atau bisa membuat pupuk organik cair yang super dahsyat untuk kita gunakan di semua jenis tanaman. Salah satu khasiat dari atau keunggulan dari pupuk organik cair ini, khasiatnya salah satu kelebihannya adalah untuk memberikan perangsang kepada tanaman kita untuk keluarnya bunga maupun buah. Bahan-bahan yang kita gunakan kali ini sangat gampang dan mudah sekali kita dapatkan ya teman-teman. Bahkan harganya terjangkau atau sangat murah bila jika kita bandingkan dengan harga pupuk kimia. Tentunya sahabat tani sudah tahu hari semakin hari sangat mahal ya teman-teman. Bahan yang pertama kita gunakan ini ya teman-teman. Yang saya pegang ini adalah madu TJ. Madu TJ ini yang sudah dalam satu kemasan beratnya hanya 20 gram. Satu saset ini harganya hanya 1.000 ya teman-teman. Tapi harga 1.000 dengan harga yang murah kita sudah bisa membuat pupuk organik cair. Tentunya sangat luar biasa sekali jika kita mengetahui ilmu ini ya teman-teman. Jika tidak ada madu bisa kita gunakan Yakult ya teman-teman. Atau bisa kita gunakan madu asli yang belum dikemas atau belum disasetkan seperti ini. Itu juga lebih bagus ya teman-teman. Karena ini sudah ada campurannya ya teman-teman. Bahan yang kedua kita ada gula merah teman-teman. Dalam plastik ini ada gula merah, gula aren atau yang terbuat dari aren. Khasiat dari gula merah ini untuk tanaman sangat bagus sekali juga sahabat tani. Kandungan-kandungan yang ada di dalam gula merah ini bisa menyuburkan tanaman atau mempercepat pertumbuhan, bahkan bisa merangsang bunga maupun buah untuk lebih cepat keluarnya bunga maupun buah. Dan ini salah satu juga bisa mengendalikan hama atau bisa menjadikan makanan buat hama-hama yang ada di dalam atau yang ada di tanaman teman-teman sendiri. Tentunya bahan yang ketiga tidak asing lagi sahabat tani, yang khasiatnya sangat luar biasa sekali. Ini adalah air cucian beras. Air cucian beras yang sudah kita fermentasi 1 hari 1 malam saja. Air cucian beras ini kandungannya sangat bagus sekali untuk tanaman. Bahkan bisa kita gunakan untuk semua jenis tanaman. Untuk pengambilan air cucian beras tentunya kita harus pengambilan air cucian beras yang pertama. Jangan sampai sahabat tani mengambil air cucian beras yang kedua dan ketiga. Karena takutnya nanti
kandungan-kandungan yang ada di air cucian beras itu sendiri akan hilang ya sahabat tani. Karena kan semua kandungan itu adanya di air cucian beras yang pertama. Jadi catatan untuk sahabat tani, ketika mengambil air cucian beras, jangan sampai sahabat tani membuang air cucian beras yang pertama. Kita langsung saja sahabat tani untuk mulai proses peracikannya. Kita masukkan bahan yang pertama, yaitu gula merah. Jika tidak ada gula merah, sahabat tani juga bisa menggunakan E4 ya. E4 atau ada tetes tebu. Tetes tebu juga bisa. Ini kita masukkan saja. Untuk takarannya, karena ini skala kecil, saya pembuatannya dalam 1 liter saja. Untuk pembuatan 1 liter kita gunakan 1 sendok makan. Gula merahnya lengket. Kita aduk saja sahabat tani untuk pemerataan supaya gula merahnya hancur semua ya teman-teman. Ketika sudah hancur, baru kita masukkan bahan yang lain. Khasiat dari pupuk ini sangat luar biasa sekali. Bisa kita gunakan untuk segala jenis tanaman. Nah, gula merahnya sudah hancur, kita tinggal masukkan satu saset madu TJ. Kita langsung masukkan saja. Kandungan dari madu TJ ini luar biasa. Bisa merangsang semua jenis tanaman atau mempercepat untuk keluarnya bunga maupun buah. Jika ada tanaman teman-teman yang sulit bisa berbuah atau berbunga, bisa teman-teman gunakan racikan ini. Cara meraciknya tentunya sangat mudah sekali ya sahabat tani. Tinggal kita siapkan bahan saja dan lalu kita campurkan dengan bahan yang lain. Hanya saja teman-teman harus lebih kreatif lagi ya sahabat tani untuk memperkecil penggunaan pupuk kimia. Apabila teman-teman mempunyai tanaman yang tidak terlalu banyak atau tanaman di halaman rumah, teman-teman bisa gunakan ini. Nah, itulah proses peracikannya, sangat gampang sekali. Saya rasa sahabat tani tidak kewalahan atau saya rasa pasti bisa untuk meraciknya. Untuk cara penggunaannya yang mau lebih efektif, kita fermentasi 2 hari saja untuk POC ini sahabat tani. Fermentasinya ya tentunya seperti fermentasi air cucian beras. Caranya ya tinggal kita diamkan saja, taruh dalam wadah dan kita tutup ini rapat-rapat, bisa kita tutup pakai plastik maupun apa. Terus baru kita gunakan. Cara penggunaannya tentunya ada 2 metode juga teman-teman. Untuk metode yang pertama, kita metode penyemprotan atau spray. Metode penyemprotan ini tentunya kita gunakan pada tanaman padi, tomat, cabai, kacang dan sejenisnya. Itulah metode penyemprotan. Tapi kalau metode pengocoran ini kita gunakan pada tanaman yang berpohon besar. Misalnya seperti durian, kelengkeng, mangga, rambutan dan sejenisnya. Seperti pohon-pohon tersebut kita gunakan dengan metode pengocoran. Untuk takaran metode pengocoran tergantung pada besar pohonnya kawan-kawan. Untuk kalau besar kita gunakan lebih banyak. Nah, jaraknya kita cukup dalam 1 bulan kita cukup 2 kali pengocoran atau pengaplikasian pupuk organik cair ini. Tunggu ya teman-teman, hasilnya akan memuaskan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat racikan ini. Salam dari petani muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.